Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Maharani dengan NPM 25412061 dari kelas AKT 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyebaran data dalam mata kuliah Statistika Ekonomi. Pertama-tama, sebelum masuk ke inti materi, mari kita pahami dulu apa itu statistika dan statistika ekonomi. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Jadi, bisa dikatakan bahwa statistika itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk memahami data. Sedangkan statistika ekonomi adalah penerapan dari ilmu statistika dalam bidang ekonomi. Misalnya, dalam menganalisis keuangan, bisnis, pasar, inflasi, dan juga berbagai fenomena ekonomi lainnya. Jadi, kalau statistika adalah alatnya, maka statistika ekonomi adalah penggunaannya untuk menjawab masalah ekonomi. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan utama, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara satu data dengan data lainnya dalam suatu kumpulan data. Dengan kata lain, kita ingin melihat apakah data tersebut cenderung berkumpul di satu nilai atau bahkan tersebar ke berbagai nilai. Agar lebih mudah dipahami, kita dapat melihat contoh sederhana ini. Misalnya, ada dua kelas yang memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 80. Kelas A memiliki nilai 78, 79, 80, 81, dan 82. Sedangkan kelas B memiliki nilai 60, 70, 80, 90, dan 100. Meskipun rata-ratanya sama, tetapi penyebaran datanya berbeda. Pada kelas A, nilai siswa cenderung berdekatan atau mirip satu sama lain. Artinya, penyebarannya kecil. Sedangkan pada kelas B, nilainya sangat bervariasi, dari 60 sampai 100. Artinya, penyebarannya besar. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa rata-rata saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi data secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita memerlukan ukuran penyebaran data. Secara singkat, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa beragam data yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Rumusnya sangat sederhana, yaitu range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sebagai contoh, jika kita memiliki data yaitu 10, 15, dan 20, maka nilai maksimumnya adalah 20 dan nilai minimum adalah 10. Sehingga range-nya adalah 20 dikurangi 10, maka hasilnya 10. Artinya, jarak antara nilai tertinggi dan terendah adalah 10. Selanjutnya, kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, kita menghitung seberapa jauh masing-masing data dari nilai pusatnya, lalu dirata-ratakan. Simpangan rata-rata ini lebih baik dibandingkan range karena dapat mempertimbangkan semua data, bukan hanya nilai maksimum dan nilai minimum saja. Dalam perhitungannya, kita akan mencari selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata. Kemudian, mengambil nilai mutlaknya, lalu dirata-ratakan. Simpangan rata-rata dapat dihitung untuk dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, kita langsung menggunakan nilai-nilai yang ada. Sedangkan untuk data kelompok, kita menggunakan titik tengah dari setiap kelas interval. Yang pertama adalah data tunggal, yaitu rumusnya simpangan rata-rata sama dengan sigma X min X bar dibagi N. X adalah data ke I atau data satu persatu. X bar adalah nilai rata-rata semua data. X min X bar adalah selisih data dengan rata-rata. Nilainya selalu positif. Sigma adalah dijumlahkan semuanya, dan N adalah jumlah data. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, hitung rata-rata. Kedua, kurangi setiap data dengan rata-rata. Ketiga, ambil nilai mutlak. Keempat, jumlahkan. Dan terakhir, bagi dengan jumlah data. Misalnya, diketahui sebuah data 2, 1, 4, 2, dan 6.
Yang pertama, kita mencari X barnya dulu atau rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu datanya ada 5, yaitu hasilnya 15 dibagi 5, yaitu 3. Jadi hasil dari X bar adalah 3. Setelah diketahui X barnya, kita akan mencari simpangan rata-ratanya dengan rumus sigma X min X bar dibagi N. Yang pertama, kita mencari X1, yaitu X1 adalah 2. X min X bar, berarti 2 dikurangi 3, lalu ditambahkan dengan 1 dikurangi 3, ditambahkan 4 dikurang 3, dan ditambahkan 2 dikurang 3, serta ditambahkan 6 dikurang 3, lalu dibagi 5, dengan hasilnya 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3, lalu dibagi 5, hasilnya 8 dibagi 5, yaitu 1,6. Jadi, simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 1,6. Selanjutnya adalah data kelompok. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma F X min X bar dibagi sigma F. X adalah nilai data ke I. X bar adalah rata-rata dari data. X min X bar adalah selisih dari data dengan rata-rata. F adalah frekuensi atau berapa kali data itu muncul. Sigma yaitu dijumlahkan semuanya. Sigma F adalah total seluruh frekuensi. Sebagai contohnya adalah diketahui nilai 30-39, 40-49, 50-59, dan 60-69. Frekuensi X, Fx, X min X bar, dan Fx min X bar sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari X bar dan simpangan rata-ratanya. Cara mencari X bar yaitu sigma Fx dibagi sigma F, yaitu 1000 dibagi 20 yang hasilnya adalah 50. Jadi X barnya adalah 50. Selanjutnya menghitung simpangan rata-ratanya dengan rumus sigma F X min X bar dibagi XF, yaitu 170 dibagi 20, yaitu 8,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 8,5. Selanjutnya kita masuk ke ukuran penyebaran data yang lebih sering digunakan, yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar pula variasi data tersebut. Sebaliknya, jika simpangan bakunya kecil, maka data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk data tunggal maupun data kelompok. Yang pertama yaitu data tunggal dengan rumus S sama dengan sigma dikali X min X pangkat 2 dibagi N. Lalu diakar kuadratkan. S adalah simpangan baku, X adalah data ke I, X bar adalah rata-rata data, X min X bar pangkat 2 adalah selisih data dengan rata-rata lalu dikuadratkan. Sigma yaitu dijumlahkan semua dan N adalah jumlah data. Sebagai contoh, diketahui X dari data adalah 1, 2, 4, dan 6. Yang pertama, kita mencari X barnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 5. Sama dengan 15 dibagi 5 yaitu 3. Setelah itu kita menghitung simpangan bakunya dengan rumus sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N. Yang pertama, kita mencari X min X bar pangkat 2 dari X1, yaitu 1 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah 4 kurang 3 pangkat 2 dan 6 kurang 3 pangkat 2. Lalu dijumlahkan dan dibagi 5. Dengan hasil 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 dibagi 5, yaitu 16 dibagi 5, yaitu 3,2. Lalu dari 3,2 ini diakar kuadratkan sehingga hasilnya 1,79. Selanjutnya yaitu data kelompok dengan rumus SR sama dengan sigma F dikali X min X bar pangkat 2 dibagi N. X adalah nilai data ke I, X bar adalah rata-rata data, X min X bar pangkat 2 adalah selisih data dengan rata-rata lalu dikuadratkan, F adalah frekuensi atau berapa kali data itu muncul, sigma adalah dijumlahkan semuanya, N adalah jumlah seluruh data. Sebagai contohnya adalah berikut. Kita sudah mengetahui F-nya X, Fx, X min X bar, dan X min X bar pangkat 2 serta F X min X bar pangkat 2. Kita tinggal menghitung X bar dan simpangan
baku kelompoknya. X bar yaitu dengan rumus sigma fx dibagi N, yaitu 1000 dibagi 20 dengan hasil 50. Selanjutnya kita menghitung simpangan bakunya dengan rumus sigma fx min x bar pangkat 2 lalu dibagi N. 1895 dibagi 20 dengan hasil 94,75. Lalu 94,75 dikuadratkan. Dengan hasil terakhir adalah 9,73. Jadi simpangan baku data kelompok adalah 9,73. Dalam dunia ekonomi, simpangan baku sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur resiko. Misalnya, dalam berinvestasi, semakin besar simpangan baku, maka semakin tinggi pula risiko yang mungkin terjadi. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran penyebaran data sangat penting dalam statistika ekonomi. Hal ini karena ukuran penyebaran membantu kita untuk memahami karakteristik data secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan nilai rata-rata saja. Dengan mengetahui penyebaran data, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyebaran data dalam statistika ekonomi. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami konsep dasar statistika dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.